Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ahdini mahabbataka wa ma'rifata wa ahdini ma'aka abada. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur yang paling dalam, yang mana yang wajib kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, dan tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi hadis Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga ketika kita sudah bertambah iman dan takwanya, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah telah mewahyukan, Allah telah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan wahyunya. Apa wahyunya? Kitab suci Al-Quran. Dari 30 juz, dari 114 surat, dan dari 6.666 ayat, Allah telah sematkan namanya di dalam surat Al-Isra yang didahulukan oleh Allah dengan namanya. Apa itu namanya? Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Tidak ada kalimat yang suci yang Allah ucapkan namanya di dalam Quran kecuali surat Al-Isra ayat 1. Apa maksudnya ini semua? Ini berhubungan dari kita semua yang ada di sini, berhubungan untuk menuntut ilmu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita sudah pasti tahu surat Al-Isra ayat 1 tersebut yang Allah telah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang telah memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di malam hari Allah memperjalankan seorang hambanya. Siapa di sini yang disebut hamba? Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa diperjalankan di malam hari? Kenapa tidak pagi hari? Kenapa tidak siang hari? Karena di dalam itu antara maghrib ketemu isya adalah doa yang dimakbul oleh Allah. Antara isya sampai ketemu subuh, doa yang diangkat oleh Allah langsung dan Allah kabulkan pada hari itu juga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasul telah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa maksudnya ini? Allah telah menunjukkan kepada kita semua bahwasannya Al-Haram dan Al-Aqsa adalah dua situs umat Islam yang berharga. Sampai detik hari ini Al-Haram dan Al-Aqsa masih berdiri tegak. Ini contoh seorang manusia, seorang anak manusia ketika sudah diberikan ilmu oleh Allah, yang pertama yang harus didahulukan adalah etika atau tata krama atau adab. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim, di dalam kitab Ta'limul Ta'lim, beliau dalam kitab ini mengatakan orang yang lagi menuntut ilmu itu adalah orang yang sedang kehabisan bekal. Kenapa kehabisan bekal? Karena ketika dia lahir, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak mengerti apa-apa, dan dia tidak mau apa-apa. Dari situ kita diajarkan oleh orang tua kita mengenal siapa orang tua kita, mengenal bagaimana kita berjalan, mengenal bagaimana kita mendengar, bagaimana kita melihat. Ketika sudah dewasa seperti ini, kita harus mendahulukan etika, kita harus mendahulukan adab. Kenapa demikian? Karena Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan, setan itu ahli ilmu, iblis itu ahli ilmu, dan semuanya itu ahli ilmu. Tetapi dari kesemuanya yang ahli ilmu itu, yang pandai ilmu itu, yang dilihat oleh Allah adalah adabnya. Sudahkah kita adabnya hari ini baik? Pasti jawaban tidak. Kenapa demikian? Karena cahaya ilmu itu tidak masuk kepada kita. Maksudnya apa? Rasul telah mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa masuk menjadi adab kita? Tetapi kita tidak bisa menjaga etika ilmu itu. Maksudnya apa? Tidak menjaga etika ilmu. Kalau kita sedang berangkat ke sekolah, kalau kita berangkat ke sekolah kesiangan, pasti kita lupa pamitan dengan orang tua. Dan yang kedua, ketika sudah sampai di kelas, pasti guru kita itu sudah menerangkan atau menjelaskan apa pada hari ini pelajarannya, dan kita sangat menganggap, dan itulah kebiasaan kita sampai hari ini. Bagaimana ilmu itu bisa masuk? Bagaimana cahaya itu bisa masuk kalau kita tidak menjaga adab kita kepada guru kita? Karena pada hakikatnya ilmu itu tidak akan bisa sampai kalau kita tidak punya etika, kalau kita tidak punya adab. Karena orang yang berilmu itu pasti sudah punya adab. Kenapa? Banyak dari di antara kita, mereka merasa atau kita merasa bisa, kita merasa cerdas, kita merasa pintar, tapi kita lupa dengan satu hal. Apa itu? Yaitu adab. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kenapa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam satu hari, sehari semalam, dan di malam hari? Karena di malam hari itu, kalau kita terbangun, laksanakanlah perintah Allah. Apa? Qiyamul Lail, atau melaksanakan sholat malam. Dan sholat malam itu merefresh otak kita supaya jernih setiap saat. Dan ilmu itu bisa masuk
Dimulai dari situ, dari kita membiasakan bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله